Pemerintah memutuskan untuk menyuntik modal bagi 35 badan usaha milik negara senilai 48 triliun rupiah. Salah satu yang mendapat suntikan tersebut ialah PT Perikanan Nusantara yang mendapat alokasi 200 miliar rupiah. Lantas bagaimana suntikan modal tersebut berpengaruh kepada PT Perikanan Nusantara ke depannya? Telah hadir di studio bersama kami saat ini Direktur Keuangan Perikanan Nusantara Muhammad Nur Hadi Cahyono. Selamat siang Pak Nur Hadi. Selamat siang. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Zona Bisnis. Ada usulan suntikan modal sebesar 200 miliar rupiah. Ini latar belakangnya seperti apa sebenarnya? Apakah ini memang inisiatif dari pemerintah atau memang ada usulan dari BUMN? Pada dasarnya ini usulan dari BUMN sesuai dengan kebutuhannya. Memang untuk informasi awal tentunya sebagaimana kita tahu adanya program dari Presiden bahwa mengkonversi dari subsidi ke sektor yang lebih produktif. Nah, sebagian adalah yang dilaksanakan adalah dengan melakukan penyuntikan modal ke BUMN dan itu kemudian direspon oleh BUMN dengan mengajukan proposal sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kebetulan untuk Perikanan Nusantara ini dengan latar belakangnya bahwa Perikanan Nusantara dibentuk adalah penggabungan 4 BUMN yang kondisi saat itu memang tidak sehat, gitu kan. Dan kemudian dilakukan upaya-upaya penyehatan dan saat ini adalah kita berusaha mentransformasikan diri dengan mengakselerasi dan itu membutuhkan adanya permodalan cukup besar dan dengan kemampuan sendiri tidak mungkin. Sedangkan dari sisi sektor lembaga keuangan dan perbankan masih mempertanyakan tentang terkait dengan sektor perikanan. Jadi kalau di sektor perikanan ini bagi lembaga keuangan dan perbankan memang masih belum menarik gitu kan. Gitu. Nah, uang 200 miliar ini angka yang ide ini uang yang maksudnya modal sebesar ini yang diajukan memang yang dibutuhkan sebesar ini masih cukup atau kurang? Kalau kita ingin membangun suatu BUMN perikanan yang besar, tentunya modalnya pun harus cukup besar. Saya kira dengan skala ekonomi yang sekarang, kita butuh pemodalan yang lebih dari ini dan mungkin kita akan bisa melakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama ini memang kita akan berusaha sesuai dengan misi yang kita tetapkan bahwa kita ada misi kemitraan, kita akan berusaha memperbesar kapasitas kita untuk bisa bermitra dengan nelayan dengan memperoleh atau sebagai off-taker memberi produk ikan-ikan dari nelayan ini dan itu kita usulkan dana sekitar 100 miliar dan sisanya kita usulkan untuk membangun downstream ya, untuk membangun ada produk-produk turunan sehingga nanti diharapkan kita bisa memberikan value added yang lebih apabila kita bisa memproduk high value produk. Nah, kalau kita melihat perbandingannya, karena kita melihat dari alokasi modal untuk masing-masing BUMN ada 35 BUMN begitu yang nanti akan disertai penyertaan modal dari negara ini. 200 miliar ini perbandingannya begitu dengan BUMN yang lain sebenarnya angka yang tidak terlalu fantastis begitu. Tapi maka dari itu kami menanyakan apakah memang 200 miliar ini kurang atau masih sebenarnya sudah cukup gitu untuk apa namanya memperbaiki kinerja dari Perinus ke depannya. Pada prinsipnya memang kalau tadi seperti saya sampaikan kalau kita pengen membangun BUMN perikanan besar, tentunya suntikannya tidak hanya sebesar ini, tapi kan perlu tahapan. Jangan sampai nanti kita akan disuntik besar, yang terjadi malah kita nggak mau menyerap dana PMN ini, kan kinerjanya jadi kurang bagus juga. Dan kita juga harus tahu kemampuan internal yang ada di PT Perikanan Nusantara harus bisa berkembang mengikuti secara bertahap, tidak bisa secara mohon maaf kalau bahasa Jawanya ujuk-ujuk gitu ya. Jadi balon malah meletus gitu. Gitu ya. Jadi angka 200 ini diterima dulu. Tadi katakan 100 miliar itu tadi sudah disebutkan sebelumnya 100 miliar itu nanti akan digunakan untuk peningkatan kapasitas dari nelayan gitu ya. Dan kemudian 100 miliar selebihnya adalah untuk downstreaming. Tadi sudah dijelaskan ya seperti itu. Baik, tapi kalau kita melihat kinerja dari Perinus dari tahun ke tahun, adakah perbaikan gitu? Karena kita juga mendengar bahwa sebenarnya Perinus ini lagi sedang berusaha bangkit dan baru 4 tahun belakangan ini akhirnya bisa mencetak. Jadi memang kalau lihat tren 4 tahun belakang ini alhamdulillah kita dari sisi gross margin, dari omset dulu, omset juga bertumbuh secara signifikan. Sekarang udah ada di kisaran hampir 200 M dan kita harap nanti 200 M dan kalau ada suntikan PMN ini kita nggak bicara M lagi. Kita harapannya bisa nyampe triliun. Dan itu pun memang ada beberapa asumsi, misalkan ada dukungan dari Kementerian Teknis yaitu Kementerian Kelautan Perikanan. Kalau di Kementerian SDM misalnya ada kuasa penambangan gitu. Di Kementerian Kelautan Perikanan kan ada wilayah
pengelolaan perikanan. Seandainya itu diberikan semacam kuasa pengelolaan kepada Perikanan Nusantara, ini sangat bermanfaat besar sekali bagi perkembangan bisnis PT Perikanan Nusantara. Bisnisnya sekarang di kawasan mana saja begitu yang sekarang ini masih? Saat ini yang kita aktif dan produktif itu di wilayah timur, Memang. Ya, kita punya titik atau lokasi juga di Sabang, tapi memang sejak Sabang itu diinisiasi zaman proyek Perikanan Samudra Besar dulu, proyek Tuna Long Line itu memang belum pernah beroperasi. Tapi kita menjadi suatu belum pernah beroperasi karena ya pengelolaan saat itu ya, kita kurang tahu ya. Pengelolaan saat itu artinya apa tuh? Dari zaman dulu kalau kita lihat tahun 70-an gitu kan. Kan pendekatannya birokrasi ya. Tidak pendekatan bisnis. Kalau sekarang kan udah pendekatan bisnis. Mulai dari inisiasi sejak adanya reformasi itu kan ketika sudah jadi Kementerian BUMN, ini kan pendekatannya beda. Pembinaan dan pengawasan BUMN itu sangat bagus sekali gitu. Nah, kalau dulu kan hanya dibina pada eselon sekitar level eselon 1, eselon 2 di Kementerian Keuangan. Sedangkan masalah teknisnya diserahkan ke Kementerian Teknis dan biasanya memang dominan Kementerian Teknis itu dan sifatnya birokratis. Nah, ini yang mungkin jadi salah satu hal yang mungkin evaluasi pemerintah sehingga didirikannya Kementerian BUMN untuk lebih meningkatkan pembinaan yang secara efektif dan efisien. Sehingga aspek bisnisnya juga berjalan selain daripada sebagai agen pembangunan gitu tentunya. Nah, artinya kebijakan yang paling dibutuhkan untuk membangkitkan kembali sektor perikanan gitu pada umumnya, terutama juga yang akan nanti dimotori oleh Perinus begitu untuk sektor BUMN ini, kurang lebih apa kebijakan yang dibutuhkan? Selain tadi yang sudah disebutkan tentu. Sebenarnya kalau dari sisi kebijakan umum sudah bagus, ada beberapa infrastruktur sudah dibangun seperti sistem logistik ikan nasional gitu ya. Hanya saja mungkin penyerahan pengelolaannya tentunya sebaiknya di BUMN. Karena kalau di BUMN kan gampang diawasin, gampang diperiksa, gampang ditegur lah kalau salah gitu. Tapi kalau diserahkan ke pihak lain ini nggak yakin lah ya. Nah, yang kedua juga aspek masalah tentang nelayan itu sendiri. Nelayan ini ada berkasta-kasta gitu kan ya. Tapi kebanyakan nelayan ini kan banyak yang tidak bermodal. Dia hanya grup-grup nelayan yang pemancing atau segala macam. Nah, dan seadanya dia punya kapal pun dalam regulasi kita kan susah tuh dijadikan untuk punya akses ke pendanaannya. Lembaga keuangan dan perbankan itu belum bisa nerima kapal sebagai jaminan utama, dia jaminan tambahan saja gitu. Jaminan utamanya tetap dalam bentuk tanah atau mobil atau segala macam. Sehingga kita perlu untuk membuka akses bagi nelayan-nelayan baik kecil maupun menengah terutama untuk bisa akses pada sumber pendanaan. Yang kedua tentunya diberikan fasilitas dalam bentuk ya subsidi lah ya. Karena ini kan bagaimanapun menguasai menguasai hajat hidup orang banyak. Yang pertama, yang kedua juga ini ada sangat penting untuk mendukung program pemerintah dalam ketahanan pangan. Mau nggak mau kita hidup di dalam lingkungan kepulauan dan tentunya salah satu sumber pakan kita adalah dari ikan kan. Dari ikan, dari protein ikan ya, baik. Nah, insentif, kalau kita bicara mengenai insentif yang mungkin masih dibutuhkan saat ini, insentif seperti apa? Kita harapkan bisa dalam bentuk misalkan insentif bunga pinjaman. Itu bisa nanti diinisiasi dari Kementerian Keuangan, kemungkinan dari BKF atau dari direktorat dirjen yang lain. Yang kedua adalah mungkin jadi bentuknya bunga yang lebih rendah gitu ya, kurang lebih seperti itu. Yang kedua adalah tentang terkait masalah mohon maaf. Jadi selain dari pajak gitu ya. Nah, masalah pajak ini mungkin harus diberikan suatu insentif yang lebih terkait dengan bagaimana supaya alur barang ikan atau good flows dari ikan ini dan alur nilainya atau value chain-nya itu tidak terlalu membebani konsumen akhir. Sehingga nelayan pun bisa dipastikan dia bisa menjual ikan dengan harga yang bagus, dapat margin yang lebih, tapi mudah untuk menjual produknya. Apalagi kita tahu nelayan ini kan hidupnya tidak setahun penuh. Nelayan ini hidup dalam setahun. High seasonnya itu biasanya maksimal 9 bulan. 9 bulan ya. Itu pun daerah-daerah yang produktif ya, kayak WPP yang di sekitar Maluku Utara, Bitung seperti itu. Itu memang seasonalnya lebih bagus. Tapi kalau dibanding kayak di Laut Jawa atau di tempat lain itu memang lebih pendek dia seasonalnya. Baiklah kalau begitu. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Zona Bisnis. Selamat siang.